clap holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini dimanapun kita berada, dalam rumah masing-masing mari kita fokus dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan menyerahkan ibadah kita dengan doa dari awal sampai akhir. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap tahta kemuliaan-Mu, memanjatkan puji hormat dan syukur oleh anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami jemaat Tuhan boleh kembali masuk dalam ibadah online, meskipun kami semua berada di rumah masing-masing, tetapi kami tahu kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Allah Tuhan, lawat kami semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah kami, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap hati, setiap pikiran terbuka untuk Tuhan, untuk menyembah dan memuji Allah dan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin seluruh acara daripada ibadah kami dari awal sampai akhir. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani dalam ibadah online ini Bapa. Pengurapan Roh-Mu yang kudus menguasai mereka semua, dan Roh Kudus yang sama mengurapi seluruh kami sidang jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan lewat ibadah ini kami dibertemukan kembali dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus, mengalami terobosan ajaib oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia, dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan di dalam tangan Allah, oleh kuasa Roh Kudus memimpin dan menolong kami, baik kami di rumah maupun kami di tempat manapun kami berada. Kemuliaan-Mu melawat dan menjamah kami, sehingga setiap hati kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami siap menghadapi hidup ini dengan berdasarkan kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan Allah yang heran dan ajaib. Kami mulai ibadah kami pagi ini dengan mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan, yang dengan berkat-Nya hari ini boleh mengumpulkan kita dalam situasi yang online. Mari kita siapkan hati kita saudara. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan hari ini biarlah kita membawa hati, hidup, syukur kita hanya kepada-Nya. Tidak dengan tangan
Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Bawalah syukurnya, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biar hari ini kita boleh sadar, ketika kita boleh membawa persembahan kepada Tuhan, ketika kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan, itu pun pekerjaan Roh Allah di dalam hati kita. Dan biarlah hari demi hari kita bersandar kepada Roh Tuhan. Dia yang menghibur, Dia yang menolong, dan segalanya hanya bagi Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah hidup yang kami persembahkan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Biar hari ini kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mengingat akan nama Yesus yang luar biasa. Sebab nama Yesus pengharapan dunia. Dan hanya nama Yesus ada sukacita dari atas dan turun dimanapun kita berada. Haleluya. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Haleluya. Dia Allah yang menyertai. Sebab itu biarlah kita tetap teguh. Bawa dalam nama Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Serukan, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka
siapapun yang boleh mendengar nama Yesus, biarlah imannya diteguhkan dan imannya dikuatkan. Dengan pemberitaan firman Tuhan kita diteguhkan satu dengan yang lainnya. Sebab firman Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk bekerja hari ini, saat ini di hati kita. Haleluya. Bila mendengar namanya, bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bekas. Serukan lagi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bekas. Surga surga, surga surga yang bekas. Turun sekarang. Surga surga yang bekas. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambung pujian kita, saudara. Biar hari ini di dalam berkat Tuhan kita boleh saling menguatkan. Meski kita sedang berjauh-jauhan, tapi biarlah iman dan kasih Tuhan itulah menyatukan kita. Jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Amin. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang menguatkan saya dan saudara. Firman yang mengingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan ada kebahagiaan ketika kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia sudah menebus kita. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus, Yesus abadi kepunyaanku.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk firman Tuhan. Kami tidak butuh kata-kata manusia semata-mata, tidak butuh hikmat dari dunia semata, tetapi saat ini kami perlu firman Tuhan. Kami percaya apabila pikiran kami, angan-angan kami, hati kami, hidup kami penuh firman Allah, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Jelambar Timur. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya sehingga dapat melayani pekerjaannya yang mulia di tempat ini. Yang kedua kepada Ibu Pendeta Poppy Barisal sebagai Ibu Gembala, merupakan teman satu alma mater dari Seminari Bethel Petamburan Jakarta yang dulu pernah bersama-sama penginjilan ke daerah Tasikmalaya. Kira-kira puluhan tahun yang lalu, tahun 1977. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih juga kepada Saudara Sandy yang telah mengatur dan mengkonfirmasikan atau memformasikan jadwal pelayanan kepada saya. Juga senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Andreas Ginajaya, suami Bu Gembala. Karena sudah puluhan tahun juga tidak jumpa. Dan beliau sebagai suami yang setia serta menjadi teladan hidup takut akan Tuhan. Untuk itu sekali lagi senang sekali berjumpa dengan saudara. Walaupun situasi pandemi masih melanda dunia saat ini, tetapi saya percaya saudara tetap luar biasa. Mengapa Anda luar biasa? Karena Yesus luar biasa. Katakan ke sebelah saudara, Anda luar biasa. Saya perhatikan dalam bulan ini saudara telah mendengar firman Tuhan tentang hidup yang bersaksi. Dan saya diberikan tema saksi iman yang militan. Pertanyaannya pada saat ini, bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Kata militan dalam bahasa Yunani adalah machitikos. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, militan artinya bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Saksi iman yang militan berarti saksi iman yang bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Maksudnya apa? Berhaluan keras untuk kebenaran Injil, bahkan berani mati untuk Kristus. Dan kita dapat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab sebagai saksi-saksi iman yang tidak kalah hebatnya dengan tokoh-tokoh dunia, saudara. Misal, saya perhatikan masa kini, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ditanya sinetron yang sedang top apa, peringkat tertinggi di RCTI, langsung mereka jawab. Ya, Ikatan Cinta, pemeran utamanya Aldebaran, Andin, Elsa, Nino dan sebagainya. Nah, orang-orang muda kalau ditanya drakor, drama Korea, waduh. High School, siapa peran utamanya? Kim Sae-ryun, Nam Woo-yoon, Lee Sung-yeol, dan lainnya saudara. Mereka hafal sekali, langsung diutarakannya. Mereka banyak yang hafal dan luar biasa. Tetapi kalau mereka ditanya siapa tokoh-tokoh saksi iman di dalam Alkitab, mereka jawabnya A, I, U, bingung. Saudara terus terang tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, mereka tidak ada seujung kuku pun. Tidak ada. Kehebatan mereka belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan antara lain Henoch, Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Salomo, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, perempuan Kanaan, perwira di Kapernaum, dan lain-lainnya. Mereka semuanya bukanlah nabi, ada raja, ada perwira, tetapi ada juga masyarakat biasa. Bahkan yang seringkali dianggap rendah atau hina dalam kehidupan sosial seperti perempuan Kanaan, tetapi menjadi saksi iman yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Dalam surat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 40, saudara akan banyak menjumpai tokoh-tokoh saksi iman. Dan kita akan belajar bagaimana menjadi saksi iman tersebut dalam surat Ibrani. Minimal saya jumpai
ada 4 hal. Yang pertama, ayat 13-14 berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Jadi bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Yang pertama, mengejar perkara-perkara yang bernilai kekal. Alkitab berkata, hal-hal utama yang mereka kejar dalam hidupnya adalah perkara-perkara yang kekal, bukan hal-hal materi. Kita menemukan bahwa para saksi iman tersebut, yang terutama bagi mereka bukanlah hal-hal yang bersifat temporer atau sementara. Mereka tidak mengejar kepuasan lahiriah. Mereka tidak mencari popularitas dan kekayaan semata, serta materi dan pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, mereka mengedepankan perkara-perkara bernilai kekal, bernilai abadi, bernilai yang langgeng. Dengan kata lain, yang mereka kejar dan usahakan dalam hidup mereka ialah kepentingan Allah dan kerajaannya. Walaupun mereka harus membayar harga yang sangat mahal, yaitu nyawa mereka sendiri. Saudara, kita juga harus mengakui bahwa ada juga dari antara para saksi iman tersebut adalah orang-orang yang sukses, kaya. Misalnya Abraham, Ishak, Yakub, berkelimpahan materi, memiliki jabatan sosial politik terpandang dan segani, misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi yang menjadi fokus hidup mereka bukan pada kekayaan dan kesenangan dunia ini. Mereka melihat kekayaan sebagai anugerah Tuhan untuk melayani dan memberkati orang lain. Mereka semua rendah hati, setia dan taat kepada Allah. Mereka semua bersaksi bahwa mereka adalah orang asing di dunia ini dan merindukan tanah air yang kekal. Sebagai aplikasi pengeterapan di kehidupan kita masa kini, alangkah indahnya bila setiap kita dapat berkata, kalau kita sukses, berhasil, diberkati menjadi orang yang terpandang dan disegani, kita berkata bahwa semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Sehingga melalui hidup kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena hal utama kita kejar bukan semata-mata hal materi dan perkara-perkara yang lainnya, tetapi perkara yang kekal. Walaupun saat ini mungkin ada orang yang berani membayar harga sebagai saksi iman dengan harta, kekayaan, uang, tenaga, jabatan, kedudukan, semuanya itu baik dan indah. Tetapi zaman sekarang, masa kini, masih adakah orang-orang yang siap membayar harga yang sangat mahal, yakni nyawa mereka sendiri? Seperti dinyatakan oleh penulis Ibrani, demi perkara-perkara yang bernilai kekal, mereka rela dan telah mati. Yang kedua, bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Ayat 10 dan 16. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yang kedua, mereka semua bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Nah, firman Tuhan berkata, sebuah kota yang dibangun oleh Allah, yaitu tanah air di surga. Saudara, rumah kita di bumi ini hanya bersifat sementara. Kita dapat membangun dengan megah, mewah, tetapi tidak akan kita miliki untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi saudara mungkin tidak punya rumah yang tetap dan baik di muka bumi ini, tetapi bersukacitalah sebab saudara punya rumah kekal di surga. Saya katakan haleluya, puji Tuhan. Kehidupan ini biarlah membuat saudara tetap bersemangat dan tidak berkecil hati sekalipun dihadapkan ke berbagai kesulitan dan kekurangan sekalipun. Bahkan kalau saudara kita seiman di dalam Kristus ada yang meninggal, tidak perlu dibuatkan rumah-rumahan saudara. Karena Allah sudah menjanjikan dan sediakan rumah di surga. Maaf saudara, terus terang banyak orang suka bohong.
bahkan bohong 2 kali. Waktu hidup saudaranya yang susah, menderita sakit-sakitan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak dikasih, tidak dibantu. Ketika mati, dibohongi lagi, dibuatkan rumah-rumahan. Dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari kita semua, dari hal yang demikian, karena kita punya rumah kekal di surga. Oleh karena itu, yang kedua, bagaimana menjadi saksi iman yang militan. Mereka semua bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Yang ketiga, bagaimana menjadi saksi iman yang militan. Ayat 30, tetap Ibrani 11. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang ketiga, menjadi saksi iman yang militan adalah taat kepada firman Tuhan. Tahukah saudara? Tuhan perintahkan Yosua bersama dengan bangsa Israel melilit tembok Yeriko mereka. Taat melakukannya. Pertanyaannya kalau saya bertanya saat ini. Berapa kali Yosua bersama bangsa Israel melilit tembok Yeriko dan tembok itu roboh? Saya pernah dengar guru selama minggu ini oknumnya. Cerita tentang tembok Yeriko roboh karena diputar 7 kali. Saya katakan salah. Bukan 7 kali tapi yang benar 13 kali. 7 hari. Hari pertama saya beri kenam 1 kali. Hari ke-7 kali berarti 13 kali. Nah saudara, itu Yosua 6 ayat 3 dan 4 dan 20. Bukti firman Tuhannya. Saya perhatikan sering kali banyak orang takut. Dengan apa? Angka 13. Di hotel-hotel, naik lift, ketika 20, saya coba lihat, gak ada nomor 13. Kamar-kamar hotel, 12A, 12B, atau toko, atau rumah, mereka takut kalau pakai nomor 13. Mengapa? Katanya spesial, sial. Hati-hati saudara. Alkitab menyatakan angka 13 bukan angka sial, tapi angka kemenangan. Amin. Ini penting saudara. Hari proklamirkan, umumkan, permaklumkan angka 13 adalah angka kemenangan. Jika saudara hidup dalam keterangan batin. Saudara, ini bukan teori loh. Saya kalau baca Alkitab, praktekkan. Saya Civen menikah tanggal 13. Saya bilang sial, saya tahu ada orang ngomong bisi-bisi. Saya tetap percaya firman Tuhan. Pokoknya taat firman Tuhan. Dan betul saudara, diberkati 2 kali loh. Bukan sial, tapi hokilai, untung besar. Itu yang saya dapatkan. Untuk itu, betapa pentingnya ketaatan kita akan firman Tuhan. Bukan saja kita mendengar, mengerti, membaca, tapi melakukan, menuruti, taat akan firman Tuhan. Dan Wahyu berkata apa? 1 ayat ke-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau kita suka membaca, mendengar dan menuruti, melakukan, taat akan firman Tuhan, hidup kita berbahagia. Bukan susahlah, kata firman Tuhan. Bukan celakalah, bukan suesiolah atau sialah, tetapi berbahagialah. Dan saya percaya jika saudara saat ini, pikiran, angan-angan, hati kita, hidup kita penuh firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, saudara, saya punya tetangga kiri kanan tiap hari pakai hiu. Ini betul-betul orang tuanya. Saya saksi tentang Yesus. Apa Pak Pendeta? Sebelah kiri saya ngomong. Saya punya cici ipar. Aduh jahat Pak Pendeta. Tiap minggu ke gereja loh. Nggak pernah absen. Tapi jahat Pak Pendeta. Sampai baju saya mau buat. Yaitu kondangan. Dikasih air keras. Sehingga akhirnya lubang-lubang. Pokoknya jahat Pak Pendeta. Saya bilang apa? Ibu, orang Kristen bilang gitu banyak ibu. Saya nggak bela saudara. Dia bingung saudara. Kok bukan dibela sama bapaknya. Tapi nanti dulu orang Kristen bu dibagi 2 golongan. Satunya Kristen-Kristenan, yang kedua Kristen yang sungguh-sungguh. Sudah kalau saya berkata demikian, dia lihat kehidupan saya dan keluarga saya. Dia bilang, oh iya ya, kok lain ya? Di tempat pendeta ini kok nggak pernah saya lihat piring terbang nggak ada. Kok nggak pernah tunjuk-tunjukan seperti Muhammad Ali. Nggak pernah tendang-tendangan kaki, tapi selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Singkat kesaksian, kiri kanan saudara, tadinya tiap hari pakai hiu. Bertobat percaya Yesus. Dan saya membaptiskan nama Yesus yang dimuliakan. Dan yang terakhir, yang keempat.
Saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Mereka orang yang pantang menyerah, ulet, dan biasa dalam kesulitan, serta bersedia mati karena Tuhan. Ayat 35 sampai dengan 40, saudara. Saya ambil intinya. Sekalipun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Ayat 39 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Banyak doa dan kerinduan mereka tidak terpenuhi. Mereka tetap setia, sebab mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka menerima dan memiliki sesuatu yang lebih baik. Ayat 40 bagian A dikatakan, Ibrani 11, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang terlebih baik bagi kita. Seulang, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Oleh sebab itu, mereka menjadi orang-orang yang pantang menyerah, ulet, dan biasa dalam kesulitan, serta bersedia mati karena Tuhan. Sebab Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, bagaimana menjadi saksi iman yang militan? Yang pertama, mengejar perkara-perkara yang bernilai kekal. Yang kedua, mereka semua bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Yang ketiga, taat kepada firman Tuhan. Yang keempat, mereka orang yang pantang menyerah, ulet, dan biasa dalam kesulitan, serta bersedia mati karena Tuhan. Dan pada akhirnya menerima serta memiliki sesuatu yang lebih baik sebagaimana yang Tuhan janjikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengamalkannya. Tuhan Yesus memberkati dan sehat semua. Amin. Kami duduk di hadapan Kau Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu. Kami sekalian Tuhan Yesus yang telah menyaksikan untuk online dari GBI Jemaat Jelambar Timur. Tidak seorang pun Tuhan lewati. Dalam nama Yesus, kuasa budi dinyatakan atas mereka, sehingga anugerah Tuhan ditambah-tambahkan, dan kami semua menjadi orang-orang Kristen yang militan, menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Dan kami mengalami janji Tuhan, sehingga bukan kami alami sendiri, kami menyatakan kepada orang lain. Keluarga, teman, anetolan, dan nama-Mu tetap dimuliakan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan untuk berikan terus kekuatan yang double, kesehatan yang sempurna, baik suami, anak-anak, dalam berkat-Mu yang ajaib. Dan semua jemaat, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan kami percaya di sekitar GBI Jelambar Timur terjadi gerakan yang besar. Pembangunan rumah ibadah diberkati sesuai dengan target, memberkati semua jemaat-Mu dan orang-orang yang Tuhan telah pakai untuk mendukung dalam pekerjaan yang mulia, sehingga pembangunan gedung gereja dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Yesus tetap dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah kita boleh masuk minggu yang keempat dalam bulan yang ke-9 dalam tahun 2021. Anugerah Allah memimpin kita luar biasa, menuntun kita dari hari ke hari sampai kita boleh ada pada hari ini. Kita boleh dengar firman yang dapat menguatkan, menteguhkan iman kita. Karena firman itu boleh menjadi berkat menuntun perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Allah pada hari ini. Pengumuman bagi kita seluruh jemaat GBI Jelambar Timur bahwa kita akan memulai ibadah tatap muka pada tanggal 3 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkatikan kita. Luar biasa Allah menuntun kita. Minggu yang pertama ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat mempersiapkan diri kita semua untuk mengambil bagian pada jam-jam ibadah yang telah ditentukan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengingat keadaan tempat yang terbatas, maka bagi saudara yang akan mengambil bagian di dalam ibadah
Apakah ibadah pertama, ibadah kedua? Saudara mengisi formulir yang akan dikirim oleh gereja bagi saudara sekalian. Dan saudara bisa datang sesuai dengan waktu yang saudara telah tetapkan. Bila kita boleh sama-sama berada di dalam bait Allah, kita memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Allah dahsyat bagi kita saudaraku sekalian. Bila ada kebebasan di dalam kita beribadah, ada kebebasan di dalam kita memuliakan dan meninggikan nama Allah. Pada pagi hari ini saudaraku sekalian, hati kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena inilah hari-hari yang dinanti-nantikan. Kapan kita boleh beribadah tatap muka? Saat telah tiba bagi kita semua. Oleh sebab itu kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan. Marilah kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Saudara mau beribadah jam berapa? Jam 8 atau ke jam 10. Bila saudara mengisi formulir, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkatikan kita semua. Lewat formulir saudara dapat kita menetapkan dan mengatur seluruh jemaat yang hadir pada jam-jam ibadah yang telah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah semangat tetap ada di dalam kehidupan kita. Sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita. Hati kita bergembira. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang senantiasa dapat, saudaraku sekalian, memenuhi segala keinginan kita. Pada saat ini, pada minggu depan, keinginan kita untuk ibadah tatap muka itu tercapai. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, kita bangkit berdiri. Kita menghampiri hadirat Allah dengan penuh sukacita. Karena Allah dahsyat bagi kita. Kita berterima kasih karena Allah baik bagi kita. Saudaraku sekalian, apakah yang akan kita membalas akan kebaikan Allah? Hanyalah ucapan syukur yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat Allah, kita tunduk kepala. Di hadapan hadirat Tuhan kami naikkan syukur kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami dari hari ke hari. Sampai kami boleh tiba pada minggu yang keempat. Di dalam bulan September 2021 ini. Anugerah Allah besar. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati lewat puji-pujian. Kami telah diberkati lewat firman Allah. Biarlah firman Allah dapat menguatkan kami dimanapun kami berada. Firman Allah menjadi suluh dan terang di dalam perjalanan langkah kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami naikkan syukur kepada Engkau. Pada saat pagi ini pun kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah telah memberikan kepada kami kesempatan. Pada minggu depan Tuhan kami bisa beribadah tatap muka di dalam gereja. Kami berterima kasih kepada Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Biarlah Allah menjamahkan hati kami semua. Seluruh jemaat penuh dengan sukacita. Untuk mengambil bagian datang di dalam ibadah tatap muka yang pertama, minggu pertama bulan Oktober 2021 ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan baru daripada Allah. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hamba naikkan syukur kepada Engkau. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Biarlah ada lawatan Tuhan senantiasa di atas seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dikala di antara mereka pada pagi hari ini ada yang sakit, biarlah Allah Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman, yang takut Tuhan berikan roh keberanian kepada kami, sehingga kami tetap setia kepada Engkau dan berharap untuk menerima pertolongan kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat dengan seluruh kegiatan usaha mata pencaharian mereka. Allah Engkau berkati. Allah Engkau cukupkan. Alam kekurangan Allah cukupkan Tuhan. Engkau Allah sumber segala berkat bagi jemaat Jelambar. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau dahsyat bagi kami. Bila kepada seluruh jemaat memiliki hati yang penuh mengasihi kepada Allah, hati yang mencintai Engkau, hati yang merindu Engkau senantiasa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Pada pagi hari ini pun kami berdoa bagi pembangunan bait Allah
yang sedang dalam finishing Tuhan. Mari Allah Engkau tolong campur tangan, sehingga di dalam kekurangan finishing ini pun juga terpenuhi. Di dalamnya nama Allah dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba naikkan syukur kepada Engkau Bapa, karena hamba percaya Engkau tidak tinggalkan kami celambar. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memimpin, Engkau selalu menuntun. Terima kasih. Hamba naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh jemaat Selambar Timur pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang maha dahsyat. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah tian awan dan tian api itu selalu menyertai mereka. Ada kehangatan dan kesejukan yang dapat mereka rasakan. Pertolongan kasih Allah selalu ada di atas kehidupan seluruh jemaat Selambar. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh persembahan tatangan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dapat mereka berikan kepada Allah sebagai korban syukur mereka kepada Tuhan. Kerana Allah Engkau menerima dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Allah. Dan berkat Tuhan itu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lainnya yang dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Glory buat Yesus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan saudara sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Marilah kita bersukacita senantiasa, bergembira. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ibadah tatap muka pada minggu yang pertama. Disertai dengan perjamuan kudus. Kita masuk dengan hati yang bergembira, hati yang penuh pengucapan syukur. Biar di dalamnya nama Allah dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Amin.